Pada pertengahan tahun 1997, saat matahari mulai terbenam, sinar keemasannya menyelimuti kota Jakarta, menembus gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan memancarkan kilau terakhirnya sebelum malam menyelimuti lingkungan sekitar. Lampu-lampu kota mulai berkelap-kelip, menyerupai bintang jatuh yang membawa nuansa baru pada malam yang baru akan dimulai. Di ganggang sempit yang dipenuhi asap rokok dan aroma pedas dari warung-warung makan, Joven berjalan dengan ekspresi lelah. Tas ransel denim menggantung erat di pundaknya saat ia bergerak melewati jalanan yang ramai. Suara gemuruh kota, deru kendaraan dan suara cekikikan wanita malam dari sudut-sudut lorong menjadi latar belakang perjalanannya. "Kejar dia!" teriak seorang pria berbadan besar dengan kulit gelap. Joven langsung berhenti melangkah. Dia menoleh ke sebelah kiri gang. Tiba-tiba seorang perempuan muda dengan luka di lengannya sedang berlari menuju ke arahnya seraya membawa kamera di tangannya. Joven melirik sekilas ke wajah perempuan yang berparas cantik. Kenapa cewek itu dikejar geng Khalid? Sudahlah, mending aku pergi saja, pikir Joven. Dia tidak berniat untuk melihat wajah perempuan itu lama-lama. Dengan cuek, dia kembali menapaki jalan sempit itu dengan tatapan mata tertuju pada sebuah kedai makan yang berukuran kecil dan dikelilingi oleh kabut asap pembakaran sampah dan terkesan lingkungan sekitarnya sangat kumuh. Buk! Tiba-tiba dari belakangnya, perempuan itu menabrak tas ransel Joven. Dengan wajah terkejut, Joven langsung menoleh ke belakang. Tampak perempuan itu sudah jatuh di jalan becek dengan keadaan pingsan, sedangkan 4 pria bertubuh gempal berlari menuju ke arahnya. "Sial, kenapa dia lari ke arahku?" gerutu Joven dengan wajah menggeram. "Hei, mundur kamu! Jangan ikut campur!" bentak satu dari 4 pria itu dengan tatapan tajam. "Aku gak ikut campur, Bang. Tapi karena abang bentak aku, terpaksa aku harus ikut campur," jawab Joven dengan suara pelan. "Bajingan kau!" Teman pria itu dengan wajah yang sangat marah langsung membentak Joven seraya menunjuk wajahnya dengan mata melotot. Namun, Joven membalasnya dengan tersenyum sinis. "Mundur! Jangan ganggu dia!" Tiba-tiba pria kepala botak berteriak dengan keras, memerintahkan 4 pria di depan Joven segera mundur. Pria botak yang bernama Khalid tampak sangat segan ketika berhadapan dengan Joven. Ekspresi wajah Khalid tampak sangat ramah ketika dia berkata, "Maaf bang, mereka anak baru, belum kenal lingkungan sini." Joven manggut-manggut sambil mengamati satu persatu wajah keempat pria di depannya. Awalnya wajah keempat pria itu terlihat garang. Namun sekarang, wajah mereka tiba-tiba melembut dan memancarkan aura bersahabat. "Ada masalah apa kalian dengan perempuan ini?" tanya Joven. Suaranya terdengar berat dan dalam. Dengan wajah tampak gugup, Khalid melihat ke perempuan yang terbaring di bawah kakinya. "Cewek ini ngambil foto tanpa izin, Bang," jawab Khalid. Joven tanpa bicara langsung jongkok dan segera mengangkat tubuh perempuan itu. Tatapan matanya menusuk wajah Khalid sebelum dia berbalik badan. "Perempuan ini milikku. Berani kalian usik dia, berarti kalian usik aku," kata Joven. "Baik, Bang," jawab Khalid. Khalid tampak tidak berdaya dengan ancaman Joven. Wajahnya tampak pasrah ketika melihat Joven membawa perempuan itu ke kedai makan yang masih terkunci rapat. "Ayo, cabut!" seru Khalid kepada keempat anak buahnya. Joven dengan santainya meletakkan tubuh perempuan itu di atas meja yang dikerumuni lalat. Kemudian dia mulai membuka kedai kopi tersebut. Setelah semua papan yang menutupi kedai itu dilepas, Joven segera mengangkat wanita itu dan membawanya ke dalam kedai. Joven berjalan dengan santai dengan tatapan tertuju pada tempat tidur yang terbuat dari bambu dengan alas sebuah kasur kapuk yang usang. Pada saat Joven merebahkan perempuan itu di atas tempat tidur, tatapannya terfokus pada kamera yang tergantung di leher perempuan itu dan masih tergenggam erat di tangannya. Sepertinya perempuan ini seorang wartawan, pikir Joven. Joven kemudian duduk di samping perempuan itu dan dengan perlahan, dia melepaskan kamera dari genggaman perempuan tersebut dan melepaskan tali kamera yang melingkar di lehernya.
Kemudian dia dengan hati-hati meletakkan kamera itu di atas meja samping tempat tidur dan mengambil kotak obat yang tergeletak di atas meja. Krek! Dia segera merobek lengan baju perempuan itu, kemudian dengan perlahan dan lembut, Joven membersihkan luka sayatan pisau di lengan perempuan itu. Nyawa dia pasti terancam, pikir Joven sembari membungkus luka perempuan itu. Setelah membungkus luka perempuan tersebut, Joven segera beranjak berdiri dari tempat tidur. Dia memperhatikan wajah perempuan itu sejenak sebelum dia melangkah ke pintu toko. Saat berjalan, Joven melihat ke langit yang sudah mulai gelap dan dengan gerakan yang cekatan dia segera menyusun kursi dan meja di halaman kedai. Halo, Bang Joven. Sapa satu dari dua wanita yang berpakaian seksi, bernama Angel. Temannya yang bernama Dewi ikut menambahkan. Kok telat buka kedainya, Bang? Joven melirik sekilas wajah kedua wanita yang berprofesi sebagai cewek penghibur. Duduklah, jawab Joven dengan wajah tanpa berekspresi. Makasih, Bang, jawab Angel. Tanpa rasa canggung, mereka berdua menduduki kursi sambil menyilangkan kaki mereka, memamerkan paha mulus mereka. Sedangkan pandangan mereka terpaku pada layar telepon